Ini ada artikel lucu, 77% karyawan alami stres akibat atasan menyebalkan. I think ada beberapa hal ya, kenapa bisa menganggap atasannya menyebalkan. Memang nggak gampang menjadi seorang atasan, dan juga emang nggak gampang menjadi seorang bawahan. Either ada miskomunikasi atau misekspektasi antara si atasan dan bawahan. Mungkin bawahannya nggak ngerti tujuan atau purpose, ngerasa nih si atasan cuma asal kasih kerjaan aja, tapi sebenarnya kerjaannya atau targetnya atau KPI-nya itu nggak masuk akal. Atau si karyawan juga ngerasa leadernya ini cuma asal ngomong doang, tapi leadernya sendiri mungkin nggak pernah melakukan apa yang dia suruh. Misalnya bos lo bukan dari latar belakang orang salesman, saya latar belakangnya orang matematik lah gitu. Dia menjadi bos, tapi dia nggak pernah jadi salesman. Nah, tapi dia mengasih target ke salesman dia, dan mungkin targetnya itu nggak masuk akal karena dia nggak pernah nyoba jadi salesman, jadi dia nggak tahu ini tuh target yang diberikan terlalu rendah, terlalu tinggi, oke-oke aja atau gimana. Jadi mungkin itu yang bikin kayak menyebalkan banget. Atasan yang nggak ada pengalaman diberikan, jadinya si bawahannya itu nggak respect sama atasannya. Jadinya nganggap ini bosnya menyebalkan. Kadang bisa juga ada atasan yang mungkin udah pengalaman, dia udah mencapai di titik dia sekarang, atau kesannya nggak mau ngedenger informasi yang diberikan. Soalnya mungkin ada sedikit miss antara waktu zaman si bos itu melakukan pekerjaan itu, zaman dulu 10 tahun lalu, jadinya zaman dulu dengan zaman sekarang tuh kondisinya udah beda. Sedangkan si bos tuh modelnya yang model nggak mau tahu. Jadinya si bawahannya nggak bisa mencapai target, si bosnya frustasi, marah-marah doang. Si bawahannya juga kayak, ya lu juga ngasih target, lu juga nggak pernah ke lapangan, lu nggak tahu keadaan kita, lu nggak tahu keadaan customer kita, lu nggak tahu keadaan kompetitor, tapi cuma nyuruh-nyuruh aja, cuma marah-marah aja. Kadang ada juga yang kayak begitu, yang bisa bikin keadaannya stres dan menyebalkan buat kedua belah pihak. Karena bagi si bos, gue dulu bisa kok. Sedangkan bagi anak buah, ya dulu bisa, sekarang mungkin zamannya udah berbeda, nggak bisa begitu. Nah, kadang ada juga mungkin seorang bos itu dianggap menyebalkan kalau dia suka arahannya berubah-ubah. Jadi biasanya mungkin si bos satu rapat, mungkin di hari Senin, ngasih suruh, oke kita mau ke kanan pakai sepeda, misalnya begitu. Dalam waktu 3 bulan, misalnya begitu. Tapi besokannya hari Selasa atau hari Rabu dia ketemu orang lain, atau dia ketemu siapa, ada yang ngomongin dia, ada yang ngasih masukan ke dia langsung, rubah deh, jangan ke kanan, jangan pakai sepeda, kita ke atas pakai mobil aja. Jadi ganti lagi strateginya, ganti lagi arahannya, ganti lagi metodenya, ganti lagi semuanya. Perubahan itu tidak terkomunikasi dengan baik, si bawahannya nggak ngerti kenapa mereka melakukan itu, akhirnya itu yang bikin capek dan menyebalkan. So, what do you guys think? Tolong share, apakah kalian pernah ngalamin kejadian-kejadian yang menyebalkan kayak begini.